Bapakku yang di surga, dunia mau di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Punya
kami Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Proses demi proses boleh kami lalui Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah proses yang kami jalani Tuhan, dan kami akan mendatangkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Naikkan kembali pujian kita yang kedua. Semua mahkota dunia terpuji.
Tuhan. Semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah boleh kami imani setiap lagu-lagu pujian kami Tuhan, dan boleh itu menjadi iman di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Bila roh Allah dalamku. Nanti kalau enggak kami sudah nanti yang lain kalau ini. Putus. Malah takut bikin. Iyo, makanya kawan. Kita siapkan hati kita ya, kita siapkan hati kita karena kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, firman yang kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita hayati setiap syair yang ada di lagu ini, yaitu Tuhan perkenankan
hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan ya.
Terima kasih Tuhan. Seperti pujian kami ya Tuhan, bahwa kami dalam perjuangan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah perjuangan ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami saat ini boleh sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami berjuang Tuhan untuk melawan kedagingan kami ya Tuhan. Kalau kami mungkin masih banyak malas-malasan atau tidak mau seiring dengan Tuhan, inilah komitmen kami ya Tuhan, bahwa kami dalam perjuangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar seperti firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, semuanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan, taruhkan perkataan-perkataan-Mu di mulutku ya Tuhan, agar setiap perkataan-Mu itulah yang saya sampaikan hari ini. Urapi telinga-telinga jemaat-Mu yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pendengar firman-Mu, yang merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang coba-coba mau mengganggu kami, saat ini kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami yang melawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Apa? Report hari ini ya, tapi tadi lah ya, sungguh-sungguh dipersiapkanlah untuk pekerjaan Tuhan ya. Karena kita tahu pekerjaan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia ya. Terus terang aja, gampangnya ya, kalau anak-anak saya sangat baik ya, memuji saya, apa yang saya katakan menurut, saya pun nggak sungkan loh, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya penuhi ya. Kayak gitu juga kalau kita persiapkan diri kita untuk Bapa kita, untuk Tuhan kita ya. Kira-kira sulit nggak Tuhan memberikan yang terbaik? Enggak lah, jangan marah-marah lah mamanya untuk supaya anak-anaknya persiapkan dengan serius untuk apa? Untuk kebaikan ya. Nah, berhubung dengan itu juga, firman itulah yang mau saya bawa hari ini ya. Kalau saya bilang ya, memang terus terang aja, kalau Tuhan izinkan pandemi ini berlangsung, inilah yang namanya dikatakan menampi ya, akhir zaman sudah tiba, atau bahkan di ujung-ujungnya akhir zaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena betul-betul lah dengan situasi ini, orang-orang, anak-anak Tuhan betul-betul saat ini kelihatan sebenarnya realnya gimana ya. Manusia itu udah saat ini betul-betul kelihatan apa ya, kalau dulu mungkin masih bisa drama-dramaan, sandiwara-sandiwaraan, tapi dengan pandemi ini orang sudah kelihatan kualitasnya bagaimana ya. Terus terang aja ya, kalau dulu maaf ini ya, kalau ada agak tersinggung sedikit ya, saya minta maaf, tapi ini kebenaran ya. Kalau dulu ya mungkin malu lah untuk nggak ke gereja ya, tapi datanglah ke gereja dengan terpaksa ya. Kalau seperti ini sekarang ya udah kebetulan ada alasan untuk tidak gereja. Oh, ibadah online iya bener, cuma ditampangkan di situ live streaming, kan nggak ada kontak dua arah ya. Jadi mungkin sambil tiduran pun ya udah, yang penting saya ada absen di live streaming seperti itu ya. Jadi kelihatan ya, kalau misalnya dulu aja banyak buat alasan untuk ke gereja, saat ini udah kebetulan dengan pandemi ini saya nggak usah ke gereja, saya bisa melakukan hobi saya seperti itu ya. Jadi hari-hari ini kita betul-betul diuji, ditampilah kita menjadi orang-orang yang punya kualitas enggak ya. Ya, jadi hari ini ya saya mau
mau nyampaikan satu sosok yang menjadi panutan yang sampai sekarang, Bapak orang yang percaya. Siapa Bapak orang yang percaya? Siapa? Abraham ya. Saya mau sampaikan itu ya. Mau sampaikan di Kejadian 13 ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Jadi sambil saya dipersiapkan, saya mau ini tadi ya, untuk tim musik, tim jadi harus dikembangkan ya. Memang sudah bagus lah ya, tapi saya jangan sampai mempersiapkan itu dengan hal-hal yang mungkin mamanya mesti marah ya, Bes ya, harus persiapkanlah dengan baik-baik ya. Nah, udah bagus sih, tapi memang persiapannya itu ya persiapan yang sungguh-sungguh ya. Jadi tadi sudah dapat semua, yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Jadi kita ada berapa orang yang bisa membaca? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Pas itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Saya mulai dari ayat 1 nanti arah jarum jam ya. Arah jarum jam kemana? Ke sana apa ke sini? Kanan. Oh, dari sini dulu. Enggak, ke sana ke kanan. Sini ya, arah jarum jam ya. Arah jarum jam ya. Kan gini jam. Mana mundur jam? Ya. Iya, maju. Ya, jadi saya bacakan judul dan terus ayat 1 ya. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram Oh iya benar ya kamu lagi. Belajar sini jam. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Di tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab mereka memiliki milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalanya, sebab kita ini kerabat. bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baikkanlah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Puji Tuhan ya. Baca firman Tuhan ya. Jadi judul dari firman Tuhan ini Abram dan Lot berpisah ya. Saya sampaikan dulu untuk pengetahuan Alkitabnya. Abram nama Abraham sebelum Abraham ya. Abram itu kenapa Abram? Ya, di sini masih Abram itu masih belum menjadi bapak orang yang percaya ya. Jadi kenapa berganti nama setelah Abram itu menjadi bapak yang percaya setelah mempersembahkan
Siapa? Ishak. Ya, dari situ dia, oh kamu menjadi bapak orang yang percaya atau bapak yang beriman. Itulah sejarahnya Abram menjadi Abraham ya. Jadi kalau Abram sama Abraham itu sama ya. Jadi kalau Jimmy, Yakobus sama James itu sama. Jadi kalau di Alkitab atau di agama seberang juga Yohanes, baru di Yohanes, John sama Yahya itu sama ya. Jadi nama-nama seperti itu supaya sedikit kita tahu pengenalan atau pengetahuan tentang Alkitab ya. Kalau misalnya di Kristen ada Salomo, di agama seberang tetangga kita ada Sulaiman ya. Itu sama-sama aja supaya kita ada wawasan Alkitabnya ya. Jadi saya ambil judul hari ini bukan Abram dan Lot berpisah ya secara firman Tuhan itu ya, tapi saya mau ambil judul untuk firman Tuhan hari ini, untuk renungan kita hari ini, hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Apa? Judul hari ini? Hidup ini pilihan ya, hidup itu pilihan ya. Jadi saya pujian-pujian kita tadi mengandung hal-hal yang betul-betul nyambung ya. Kalau semua tadi saya dengarkan, semua mahkota di dunia kan apa? Meletakkan. Bicara mahkota, bicara apa yang menjadi kebanggaan kita ya. Berani nggak kita memilih untuk meletakkan atau melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita ya. Ikut Tuhan artinya kita harus bisa meletakkan apa yang menjadi kebanggaan kita selama ini, apa yang menjadi hobi kita selama ini ya. Boleh hobi ya, boleh kita membanggakan sesuatu itu, tapi apakah itu akan membawa kita ke hal yang panah atau yang kekekalan ya. Jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan hari ini, hidup itu adalah pilihan ya. Artinya kalau hidup itu pilihan ya, saya harapkan kita jangan salah memilih ya. Karena jangan kita anggap ya pilihan hidup itu resiko kedepannya itu gampang ya. Jadi harus kita tahu resiko kedepannya apa ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih ya. Jadi kalau di pujian itu, semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia takkan kuhiraukan ya. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan ya. Gantikan apa? Apa yang gantikan? Ya. Keselamatan ya. Keselamatan nggak tergantikan dengan kebanggaan kita, tidak tergantikan dengan keuangan kita ya. Jadi hari ini kita harus belajar ya. Kita punya prinsip hidup yang betul-betul jangan salah kita memilih ya. Kedepannya itu akan kita pikir ya, akan lebih menghadapi masalah-masalah yang berat ya. Jadi kalau kita mau secara gamblangnya seperti ini ya, mungkin kita anggap salah sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ini saya ambil garis ini ya. Pertama ini titik ini ya, titik ya. Pelan-pelan ini akan menyimpang ini dikit ya. Ini akan sedikit akan melebar sampai jauh ya. Kalau kita anggap ini lurus, itulah tujuan hidup kita. Tapi kalau ini menyimpang sedikit, lama-lama kemana itu? Ya. Jadi hari ini yang saya sampaikan, apa hubungannya dengan Abram, dengan apa yang disampaikan hari ini ya? Ya, jadi saya bilang prinsip manusia pada umumnya memiliki ya, umumnya prinsip manusia itu ingin memiliki ya. Bahkan tanpa diajari pun dari anak-anak manusia itu sudah cenderung berpikir untuk memiliki ya.
Kalau memiliki hal-hal yang sederhana mungkin ya, tapi kalau kita ingin memiliki tanpa ada action, itu yang bahaya. Ya. Kenapa saya bilang mulai dari anak-anak pun kita sudah nggak sadari ya, kalau kita itu pingin ini, pingin itu, memiliki ya. Saya buktikan mungkin dari si Nisa kan mungkin punya makanan atau punya handphone ya. Coba saya ambil itu, kira-kira dia akan tarik nggak punya dia itu? Seperti itu. Diajari kah itu untuk seperti itu? Enggak. Tapi manusia cenderung ingin memiliki, ya. Karena apa? Manusia itu masih seperti itu, ya. Jadi kebanggaan dunia akan kuletakkan, katanya, omong kosong kalau kita masih dalam berpikiran dunia, ya. Kita rubah mindset hidup kita ini gitu loh, ya. Jadi kalau saya sih bicara hidup itu pilihan, ya, saya teringat untuk saya baru-baru sekolah, ya. Kalau ujian dulu itu untuk zaman tahun-tahun 80-an ya, belajar itu nggak tahu kalau sekarang ada nggak kalau soal ujian itu benar salah. Hah? Nggak ada lagi ya? Ya, karena apa ya? Memang kalau saya bilang kemarin saya cerita ya, ada dengan seseorang ya, hidup orang sekarang itu, anak-anak sekarang itu sebenarnya pinter ya, apalagi angkatan kelahiran tahun 90-an ke atas itu udah cenderung pinter. Kenapa dibilang pinter? Ya, karena sudah mungkin dari asupan gizinya pun sudah lebih bagus ya. Ya kalau saya sendiri ya, kalau saya sih memang masih ingat lah ya. Kalau untuk sekolah itu ya, kalau ada nasi campur telur, wah itu udah luar biasa ya. Yang ada gadong, tahu gadong? Ubi ya. Nah, kalaupun nanti ini siang pulang makan gadong dulu supaya jangan banyak makan nasinya. Itulah kehidupan dulu ya. Jadi ya wajar dong kalau kualitas otak yang orang dulu itu lebih rendah mutunya dibanding anak-anak tahun kelahiran tahun 90. Kenapa anak-anak tahun kelahiran 90 sudah mulai agak cemerlang? Ya sudah banyak asupan gizi ya. Yang dimakan pun misalnya ayam yang punya resep yang dari karyanya manusia, yang mungkin sudah ada sumber gizinya di sana, ada sumber proteinnya di sana ya. Jadi yang dimakan orang-orang anak-anak tahun 90-an sudah rata-rata ayam ras ya. Jadi kualitas otaknya. Tapi apa yang membedakan di bawah tahun 90-an dengan tahun 90-an ke bawah ya? Anak-anak di atas tahun 90-an itu tidak mempergunakan apa yang menjadi fasilitas atau kelebihan mereka ya. Cenderung dipengaruhi zaman, itu yang membedakan ya. Kalau mau bicara saya terus terang aja, kalau bicara pinter, kalau secara otak mungkin saya kalah dengan anak-anak sekarang ya. Tapi apa yang membedakan? Pilihan saya mulai dulu ya. Ya udah, kalau saya mau berhasil saya harus tekun. Itu doang ya. Seperti bicara tadi, ya kalau gimana kita kalau mau pinter bermain musik kalau kita nggak tekun, ya anak-anak sekarang gampang dengan ambil chord, tahu 3 kunci, nada rendah, nada sedang, nada tinggi, udah selesai, udah digampangin kan dengan fasilitas teknologi. Itulah apa itu menjadi pilihan kita. Terakhirnya kita diatur sama gadget ini, ya. Kita nggak punya kreasi ya. Kalau saya mau bicara ya, saya tahu pemain-pemain musik yang kaliber ya, kayak katakan Eddie Van Halen ya, mungkin sudah udah meninggal ya. Nah, itu main gitar ini apanya bisa sampai lebih dipanjangin lagi tuh ininya, ditambahin itu, punya banyak variasi ya. Nah, anak-anak sekarang bisa nggak membuat variasi atau penemuan-penemuan untuk yang apa? Yang membuat satu hal yang berbeda? Nggak bisa. Karena apa? Pilihan mereka cuma yang penting insan ini cepat ada nyontek, ya. Ya, jadi itulah pilihan, ya.
Jadi jangan sampai kita salah memilih, ya. Apapun hidup kita ini jangan salah memilih, ya. Jadi orang sekarang banyak pengen kaya, tambah kaya, ya. Apa itu salah? Tidak, ya. Orang salah nggak kalau pengen kaya atau lebih diberkati? Salah nggak? Salah, nggak salah, ya. Tapi yang salah itu apa? Ya, pilihan kita dalam memperoleh kekayaan tadi. Ya kalau pilihan kita istilahnya kita mau cari ke Gunung Kawi atau ke ini sana, ya itu yang buat salah. Ya, jangan sampai kita salah dalam melakukan sesuatu.